Para sahabat Nadi yang terberkati, selamat pagi, selamat menyambut hari baru pada hari Minggu 26 April 2026. Hari ini kita merayakan Minggu Paskah yang keempat dan sekaligus menjadi Minggu Panggilan. Pada hari Minggu ini Allah mengaruniakan bagi kita nutrisi rohani dengan inspirasi dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Terpanggil membagikan hidup Kristus. Para sahabat Nadi yang terberkati, silakan memperkenalkan diri. Siapa nama Anda? Begitu biasanya MC atau moderator membuka sesi perkenalan ketika ada pertemuan atau kegiatan bersama. Nama pada umumnya mengindikasikan siapa orang yang memakai nama itu. Kalau dia seseorang memperkenalkan diri bahwa dia namanya adalah Markus atau Mark, maka kemungkinan besar orang itu adalah seorang Kristiani. Misalnya, Mark Zuckerberg, pembuat platform Facebook. Nama Mark itu merujuk ke Santo Markus, seorang penginjil yang pestanya dirayakan kemarin, tanggal 25 April. Tapi apakah benar Mark Zuckerberg itu seorang Kristen? Saya belum menemukan informasi yang akurat. Dalam tradisi Katolik, seorang anak yang dibaptis biasanya diberi nama dari santa atau santo yang menjadi pelindungnya. Maka hukum gereja dalam Kanon 855 menegaskan, hendaknya orang tua, bapak atau ibu wali baptis, dan pastor paroki menjaga agar jangan memberi nama yang asing dari cita rasa Kristiani. Nama punya makna, terlebih nama baptis yang menjadi momen berahmat dan bersejarah saat seseorang menerima rahmat iman dan menjadi anggota tubuh Kristus, umat Allah melalui baptis. Sejak menerima sakramen baptis, kita telah dipanggil dan dipilih menjadi anak Allah dan menjadi saudara-saudari Kristus, karena telah mengambil bagian dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Para sahabat Nadi yang terberkati, hari ini kita merayakan hari Minggu Panggilan. Momen Minggu Panggilan ini menjadi momen istimewa untuk mensyukuri panggilan menjadi murid Kristus melalui rahmat baptis. Untuk apa Tuhan Yesus memanggil kita menjadi murid-muridnya? Sebagai gembala baik dan penjamin keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus bersabda sebagaimana diwartakan penginjil Yohanes hari ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Para sahabat yang terberkati, misi Tuhan ke dunia adalah memberikan hidupnya kepada semua yang percaya kepadanya, agar orang-orang percaya, termasuk kita semua, hidup dalam kelimpahan. Itulah hidup baru dalam Roh Kudus, dan kita dipanggil untuk menghidupi perintah baru, yakni saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni sebagai anak-anak dari satu Bapa, yakni Allah sendiri. Dalam panggilan ini, kita sebagai murid-murid Kristus berhimpun dalam persekutuan orang-orang beriman yang disebut gereja umat Allah, baik yang masih bersiarah di dunia maupun mereka yang telah mendahului kita dan masih berada di api penyucian, atau mereka yang telah berbahagia bersama Bunda Maria dan para rasul serta para kudus di surga. Kita semua adalah anggota gereja yang satu. Inilah panggilan paling mendasar yang dipanggil untuk hidup dalam Kristus dan menikmati hidup dalam kelimpahan kasih dan penebusannya. Maka dalam dan melalui gereja, Kristus menyediakan kekayaan rahmat pengudusan melalui 7 sakramen, sakramentali, doa devosional, dan sekian banyak sarana pengudusan lainnya. Kristus memanggil kita untuk hidup dalam kelimpahan rahmat, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Maka keselamatan yang dikerjakan dan dikaruniakan oleh Kristus bersifat holistik, utuh, menyeluruh atas hidup manusia, orang-orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya Santo Irenaeus berani berkata, Gloria Dei Homo Vivens.
Pesannya, kemuliaan Allah tampak saat manusia hidup dalam damai sejahtera atau menikmati keselamatan. Namun, ada konsekuensi dari panggilan ini, seperti yang diajarkan dan dihayati oleh Santo Petrus, yang berkata, "Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Mari kita memberi kesaksian hidup Kristiani dalam sikap, tutur kata, dan karya baik, sekalipun ada tantangan dan kesulitan yang kita hadapi, sehingga semakin banyak orang terpanggil menjadi murid Tuhan. Secara khusus, kita terus-menerus berdoa agar ada dari anggota umat Allah yang dipanggil dan dipilih secara khusus untuk menjadi imam dan biaran-biarawati yang membaktikan hidup mereka untuk pewartaan kabar gembira Injil bagi seluruh umat manusia, seperti yang telah dilakukan oleh Santo Petrus dan para rasul, lalu diteruskan oleh para misionaris dan pewarta zaman now. Mari kita bersyukur untuk rahmat panggilan Tuhan, sehingga kita kini menjadi murid-muridnya dengan panggilan mulia, menjadi suami istri Katolik, sebagai selibatar awam, menjadi imam atau biaran-biarawati. Apapun panggilan kita dipanggil membagikan hidup Kristus, agar semakin banyak orang menikmati hidup dalam kelimpahan kasih dan keselamatan yang ada dalam Kristus melalui gereja kudusnya. Selamat merayakan hari Minggu panggilan. Salam Nadi, berkat Tuhan melimpah bagi kita sekalian.